Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Puji berserta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan hingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kajian terbuka mingguan MPP. Tak lupa juga kita sampaikan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Para sahabat MPP, teman-teman semuanya, dan juga Pak Ustadz Aep yang kami sayangi, hari ini kita akan membahas mengenai adab dalam bertamu dan juga menerima tamu secara Islam. Ini tema ini sebenarnya dari salah satu sahabat kita ya yang ingin menanyakan di mana sih ada bertamu sebenarnya, dan kita pikir bagus juga apalagi buat kita-kita yang tinggal di luar negeri ini yang mana kebanyakan kita apa namanya melakukan kontaknya justru dengan orang-orang yang non muslim gitu. Sampai sejauh mana sih kita bisa bertoleransi dengan mereka, dan bagaimana adab kita juga sebagai seorang muslim saat kita bertamu kepada orang yang non muslim. Mungkin itu lebih ditekankan nanti ya Pak Ustadz Aib ya. Tapi juga buat yang tinggal di Indonesia atau mungkin yang tinggal di negara muslim pun juga kita tetap tidak lupa ya adab-adab bertamu sebagai sesama muslim. Langsung saja Pak Ustadz, kita langsung bahas mengenai topik adat bertamu dan menerima tamu ini. Waktunya kira-kira 30 menit Pak Ustadz ya, karena sekarang kan waktunya jamnya sudah jam normal kembali, jadi memang Ya, kajiannya hanya bisa sebentar. Silakan Pak Ustadz, mangga. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat MPP yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia termulia, teladan sepanjang masa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah eh, sekitar beberapa menit ke depan, kalau sudah 30 menit lewat nanti diingatkan saja, kita akan sama-sama membahas terkait dengan yang dibahas kesempatan kali ini, adab bertamu. Baik, untuk memudahkan ada sedikit tampilan, dan mohon maaf mungkin untuk videonya saya sesekali off-kan karena agar sinyalnya juga normal. Baik, bismillah. Adab bertamu dan menerima tamu di dalam Islam. Ya. Jadi eh, bertamu itu bagian daripada bagaimana kita bersilaturahim. Dan silaturahim itu adalah amalan yang dianjurkan di dalam ajaran agama kita. Ya. Ketika kita bertamu, bisa jadi memang kita dalam rangka memenuhi undangan. Karena memang kita sebagai orang yang beriman dan berserah diri ataupun orang muslim, itu ada hak-hak yang di dalam kehidupan bermasyarakat ini, ya setidaknya di dalam hadis ini ada lima hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Jadi bertamu di dalam rangka memenuhi undangan ini, bagaimana kita menjalankan kewajiban ketika ada yang mengundang. Ya, hakul muslim alal muslim khamsun. Bahwa dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, ya muslimah juga sama, itu ada 5 hal. Yang pertama adalah radus salam, menjawab salam. Kemudian
wa'iyadul maridi, menjenguk orang yang sakit, kemudian wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah orang yang meninggal, ya. Kemudian wa ijabatu da'wati, dan memenuhi undangan, ya. Jadi ketika ada undangan, kalau tidak ada halangan, dan para ulama sepakat, ya, bahwa undangan apapun hendaklah disambut dengan baik sepanjang memang untuk kebaikan dan tidak terdapat kemungkaran di dalamnya, ataupun mungkin ada jamuan-jamuan yang eh, haram di dalamnya, gitu kan. Selama itu tidak terjadi, maka kita harus memenuhi undangan, ya. Kemudian yang terakhir adalah watashmitul afis, ya, mendoakan orang yang bersin, ya, ketika ada uh, sahabat kita bersin, mengucapkan alhamdulillah, kita membalasnya dengan yarhamukallah, kemudian yahdikumullah wa yuslihu balak. Jadi menghadiri undangan adalah bentuk penghormatan kepada pengundang yang berdampak memberikan perasaan senang dan bahagia. Tentunya ketika kita mengundang, ya, kemudian sahabat kita, orang yang kita undang itu hadir, kita bahagia. Ya. Sebaliknya, mengabaikan undangan menimbulkan kecewaan bagi pengundang, dan menyenangkan orang lain itu merupakan bagian daripada amal soleh. Nah, mungkin ketika ada sahabat, tetangga, saudara kita yang mengundang, apapun itunya, bentuknya, biasanya kan syukuran atau walimah, syukuran pernikahan, syukuran akikoh, ataupun juga lamaran, ataupun undangan-undangan lain. Nah, jadi bertamu dalam rangka memenuhi undangan. Kemudian, jadi kita akan membahas dari segi adab bertamu dan menerima tamu. Jadi memang kita ada kalanya bertamu, juga ada kalanya menerima tamu. Ya. Sekarang posisi sebagai orang yang bertamu. Ya. Jadi selanjutnya bertamu atas inisiatif sendiri. Ya. Inisiatif sendiri kita bertamu. Ya. Kalau tadi kan menghadiri undangan, kalau sekarang kita inisiatif sendiri. Ya. Inisiatif sendiri untuk apa? Untuk menyambung dan memperkuat silaturahim dengan para sahabat kita ataupun dengan keluarga kita. Ya. Karena memang silaturahim itu banyak keistimewaannya. Di antaranya sesuai dengan hadis ini adalah man habba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'u fi atharihi falyasil rahim. Dari Ibnu Shibban, bahwa baginda Rasul bersabda, siapa yang ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ya, jadi bertamu itu adalah bagian daripada silaturahim, dan itu sangat dianjurkan di dalam ajaran agama kita. Ya. Bahkan di hadis lain disebutkan silman qata'a, ya, harus sambung bersilaturahim terhadap orang yang memutus hubungan dengan, ya, sama orang yang memutus hubungan saja kita diperintahkan untuk menyambung, ya, apalagi yang tidak, gitu kan. Nah, bertamu itu bagus dilakukan kepada sahabat kita, ya. Mungkin sahabat yang sudah lama tidak berjumpa, juga untuk uh, menunaikan keinginan, kebutuhan, itu kan. Mungkin juga menjenguk, itu kan, anggota keluarga yang sakit, ya. Atau mungkin juga dalam rangka bertukar informasi, ya, ataupun pengetahuan, ataupun mungkin kalau bagi pembisnis dalam rangka mengembangkan usaha, gitu kan, ya. Banyak inisiatif sendiri ketika kita bersilaturahim, atau mungkin sekedar kangen saja, gitu kan, ataupun kepentingan yang lain. Ya, apapun kepentingannya, hendaklah semuanya itu adalah diniatkan, ya, diniatkan karena Allah semata. Karena insya Allah bahwa itu akan membawa berkah bagi semuanya, bagi orang yang berkunjung maupun bagi tuan rumah. Ya, ketika niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ada kalanya kan kita malu
mau bersilaturahim kalau tidak bawa apa-apa gitu kan. Nah, silaturahim yang diberkahi itu yang uh, tidak memikirkan apa-apa. Maksudnya ya kalau bawa apa-apa itu lebih baik memang ada hadiah gitu kan, oleh-oleh gitu kan. Nah, dan kemudian sebaiknya sebelum datang bertamu itu ya minta izin sebenarnya. Ya, minta izin terlebih dahulu kepada tuan rumah di kontak ya dan meminta pendapat kapan sebaiknya datang ya. Walaupun langsung datang ke rumahnya memang tidak ada larangan ya, tetapi tanpa perjanjian ya, tanpa kontak terlebih dahulu ada kemungkinan ya tidak akan bertemu atau mungkin akan mengganggu kesibukan yang tadi niatnya baik tetapi ketika tidak dikomunikasikan terlebih dahulu menjadi tidak baik gitu kan. Nah, maka sekarang kan dengan adanya teknologi ya kan lebih yang berkembang ini lebih mudah bagaimana kita berkomunikasi sebelumnya. Nah, itu bagaimana kita bersilaturahim. Nah, kemudian sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, eh, adab kita menjadi tamu selanjutnya adalah saat kita bertamu. Ya, saat kita bertamu hendaklah dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. eh, Kalau ke rumah kan mungkin ada pintu, mengetuk pintu dengan pelan-pelan. Ya, kalau ada bel di sana tersedia, tekan belnya. Ya, kemudian ucapkan salam, kemudian dengan wajah yang ceria, tersenyum, dengan muka yang berseri-seri. Nah, kemudian nanti saat bertamu itu, ya intinya kita meminta izin. Karena izin itu bagian yang diperhatikan bagi kita orang yang bertamu. Di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 27, di sini disebutkan bahwa ya memang kita harus izin terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Seruan keiman kita sebagai orang-orang yang beriman diseru dalam surat ini. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Janganlah kalian semua kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Hatta tasnisu wa tusallimu ala ahliha. Sebelum kamu meminta izin dan kemudian memberikan salam, mendoakan keselamatan kepada penghuninya. Yang demikian itu zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ya. Jadi ketika kita bertamu, nah kita meminta izin, kita membacakan dan mendoakan keselamatan. Nah, mendoakan keselamatan kepada tuan rumah gitu kan, kalau ke rumah berkunjung. Nah, jadi izin terlebih dahulu. Ya. Kemudian adab menjadi tamu itu menikmati jamuan. Kalau diberi jamuan, ya dinikmati gitu kan. Ya, menikmati jamuan karena memang uh, tuan rumah seyogianya ya menghidangkan jamuan ya bagi tamunya kalau ada ya. Dan tamunya hendaklah menikmati apa yang disajikan itu. Kemudian dilarang mencela makanan ya, karena baginda Rasul apapun yang disajikan eh, eh, itu di, dinikmati gitu kan. Kalau tidak suka jangan dicela, biarkan saja. Baginda Rasul ingatkan dalam hadis ini bahwa dari Abu Hurairah, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aman qattun. Ya, bahwa baginda Rasul tidak pernah mencela makanan sekalipun. Ya, apapun itu tidak pernah dicela makanan itu. Ya. In istahahu akalahu, kalau beliau berselera, menginginkan, maka beliau memakannya. Dan sebaliknya, wa in karyahu tarokan. Dan bila tidak suka, ya beliau meninggalkannya, tidak dimakan. Jadi tidak boleh mencela makanan gitu kan. Apa yang disajikan dimakan kalau suka, kalau tidak jangan gitu kan. Nah, baik. Jadi tentunya itu karena di beberapa daerah atau beberapa tempat ya bagaimana juga disesuaikan dengan kebiasaan ya, kebiasaan
bagaimana ketika menjamu dalam artian kan mungkin ada yang dipersilahkan terlebih dahulu, ya ada di daerah yang tidak dipersilahkan tapi langsung dimakan, ya itu udah sopan gitu kan, ya tergantung daerahnya gitu kan. Ya jadi ketika ada makanan disajikan, ya maka dinikmati. Ya selanjutnya, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya adab bagi yang menjadi tamu itu adalah berterima kasih dan mendoakan kepada tuan rumah. Ya. Nah, kalau tadi sudah diperlakukan baik, kemudian bahkan dijamu gitu kan, ditemani. Nah, karena dalam surat Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah. Ya, sampaikan terima kasih. Bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar eh, kepadanya kamu menyembah. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, karena eh, kita memperoleh rezeki makanan kalau tadi disajikan itu semata-mata bukan atas jerih payah kita, ya, tinggal makan gitu kan. Jadi berterima kasih pada pada tuan rumah gitu kan. Karena dalam hadis itu disebutkan siapa yang tidak berterima kasih kepada uh, manusia, ya dia tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurun nas lam yashkurillah. Ya, jadi kita berikan apresiasi dengan baik, memberikan komentar pujian ya yang tulus atas apa yang kita terima. Nah, itu jadi bagaimana kita berterima kasih ada bertamu ini kepada tuan rumah, bahwa kita telah diperlakukan dengan baik, bahkan dijamu gitu kan. Nah, selanjutnya masih ada menjadi tamu bila harus menginap maksimal itu dalam hadis Rasul 3 hari, ya jangan lebih dari 3 hari gitu kan, karena ketika lebih nanti menjadi beban gitu kan. Nah, jadi kalaupun harus menginap, ya itu maksimalnya dalam hadis itu adalah 3 hari. Ya, dari Abu Sureh bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Nah, ini eh, terkait dengan siapa yang beriman, jadi terkait dengan keimanan. Dan jadi orang yang memuliakan tamu, ya, itu bagian daripada keimanan. Falyukrim dhaifah. Hendaklah memuliakan tamu. Kemudian jaizatuhu yaumun wa lailatun. Kemudian di antara memuliakan itu adalah hendaklah dia memuliakan tamunya dan menjamunya siang dan malam. Ya, kalau ada tamu kan mungkin ada malam hari, ya malam hari. Ada yang siang hari, dijamunya siang hari gitu kan. Nah, kalau sampai harus menginap, maka wadhiyafatu salasatu ayyam, ya. Dan menjamunya siang dan malam juga bertamu itu 3 hari, ya. Maka kalau lebih dari itu, ya memang eh, ini adalah kebaikan. Disebutkan di sini adalah fahuwa shadaqatun, ya, sedekah. Ya, ketika memberikan jamuan, karena ketika ada dan bagi orang yang ketamuan itu, ya dia memang harus berupaya bagaimana nanti dari sisi sebagai penerima tamu, Rasul dan para sahabat mencontohkan bagaimana ikramul dhuyuf, memuliakan tamu. Nah, dari segi orang yang bertamu, kita menginap maksimal 3 hari kalau harus menginap gitu kan. Ya kan namanya juga tamu. Ya, tamu kalau ada yang menyebutkan ditata dan dijamu. Ya, kalau di Sunda ada kalanya disebut apa tuh, semah katanya kan, ngehesekan kan boga imah, jangan sampai jadi semah gitu kan, tapi jadilah tamu, biar ditata dan dijamu gitu kan, tidak jadi beban orang yang kedatangan. Nah, di antaranya adalah ketika harus menginap maka 3 hari. Selanjutnya masih ada menjadi tamu, ya ada menjadi tamu itu adalah perhatikan keadaan tuan rumah, ya. Jadi wala yahilu lahu an
yathwiya 'indahu hatta yukhrijahu. Tidak halal bagi tamu berlama-lama di tempat kunjungannya sehingga itu akan memberatkan tuan rumah gitu kan. Ya, akan memberatkan tuan rumah, maka kita harus memperhatikan keadaan tuan rumah gitu kan. Ya, tamu itu harus bertenggang rasa, memperhatikan bagaimana keadaan tuan rumah sehingga kehadirannya itu menyenangkan, bukan menjadi beban bagi tuan rumah dan tidak memberatkannya. Ya, bila terlihat tuan rumah itu sedang sibuk, banyak pekerjaan atau mungkin ya repot gitu kan, segera sampaikan hajat keinginan kita kenapa kita bertamu. Ya, kemudian ya tidak berlama-lama gitu kan. Biasanya kan eh, ada tanda-tanda isyarat gitu kan ketika eh, yang kita ajak tamu kita itu ataupun yang kita kedatangan tamu gitu kan ya, yang ada di depan kita itu sudah lihat-lihat jam gitu kan ya, ketika dia memakai jam tangan, melihat-lihat jam tangan ataupun mungkin ada di dinding, itu kan isyarat biasanya ya, isyarat sudah tidak nyaman dia berlama-lama ngobrol gitu kan. Nah jadi orang yang bertamu ini harus harus peka gitu kan, perhatikan keadaan tuan rumah ya. Eh, Ketika dimungkinkan memang dia banyak kesibukannya, ya cepat sampaikan. Sampaikan, bersegera eh, menyampaikan maksud tujuan dan jangan berlama-lama. Tadi isyarat-isyarat diperhatikan gitu kan. Maka wala yahillu lahu an yatluya indahu hatta yukhrijah. Ya, maka tidak berlama-lama sehingga itu akan memberatkan tuan rumah gitu kan. Maka kita di awal memang harus dikondisi di izin terlebih dahulu gitu kan. Nah, kemudian berpamitan ketika selesai. Jadi ketika urusan sudah selesai, berpamitan kecuali memang ya ditahan sama tuan rumahnya. Ya, disuruh nginep kan ibaratnya gitu karena mungkin sudah lama tidak bertemu, rindu gitu kan. Ya, eh, dibedakan mana yang basa-basi menahannya ataupun mana yang sesungguhnya gitu kan. Karena ada beberapa kultur masyarakat gitu kan, mungkin ada menjawab dengan saya pulang dulu ya. Mungkin dijawab ya beda-beda kan, kok tergesa-gesa atau gimana, atau ya silahkan pulang gitu kan, ya beda-beda gitu. Nah kita harus berpamitan ketika selesai urusan dengan baik, karena tentunya tadi datang dengan cara yang baik ya, begitupun ya ini tamu yang datang kan inisiatif sendiri ataupun ada istilah kan tamu datang tak diundang, yaitu yang tidak baik ya. Datang tidak diundang. Nah, makanya kalau yang inisiatif pun memang dia harus memperhatikan adab menjadi tamu ini. Ya. Jadi itu adalah bagaimana kita menjadi tamu ya ketika selesai ya berpamitan. Menjamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya untuk selanjutnya bagaimana hak tamu itu tadi kan bertamu kemudian menjadi hak tamu. Ini kita akan membahas tentang bagaimana yang menerima tamu. Ya. Jadi eh, penerimaan yang baik itu adalah bagian hak yang bertamu. Ya, tadi kewajiban adab seharusnya ya adab etika ya yang harus diperhatikan bagi yang bertamu sekarang bagi yang menerima tamu. Ya. Dan sesuai di dalam hadis ini adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya fal yukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu itu bagian daripada ciri kita beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya, jadi berdasarkan hadis ini bahwa ada hak-hak tamu yang harus ditunaikan oleh diperhatikan adabnya oleh ya, penerima tamu itu kan. Ya, bagaimana kita menghormati, menyayangi, memperhatikan, ya, memberikan apresiasi bagi bagi tamu sehingga itu akan menjadi kebaikan. Nah, di antara adab menerima tamu itu adalah menerimanya dengan baik. Ya, menerima dengan baik. Karena mungkin ada yang tidak menerima dengan baik itu kan. Ya, dalam hadis Jabir itu disebutkan eh, bahwa baginda Rasul ya diceritakan di sini sejak saya masuk Islam Rasulullah itu tidak pernah menolak saya untuk bertamu dan berkunjung ke rumah beliau dan beliau selalu tersenyum setiap kali melihat saya kata Jabir.
qala Jabir, alhamdulillah, ma hajjabani Rasul sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahik. Jadi ini bagaimana akhlak Rasul ketika menerima tamu gitu kan. Menerima tamu diterima dengan baik, ya, bahwa memuliakan dan menerima tamu itu merupakan bagian tali keimanan, ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamu, ya. Kemudian seorang yang beriman itu, ya, kita ketika kedatangan tamu hendaklah menerima tamu, baik itu di rumah, siap di rumah, ataupun ya tempat lain yang lain, ya. Terlebih tamu-tamu yang datang itu yang tadi yang diundang, nah, harus dipersiapkan memang, ya, di mana ditempatkan. Kalau sekarang kan alhamdulillah bagaimana memuliakan tamu itu ikramud duyuf, ya, di rumah-rumah itu sudah ada ruang tamu gitu kan, bahkan disediakan juga eh, kamar tamu untuk menginap. Nah, itu bagian daripada memuliakan tamu, ya. Jadi ketika di tempat di rumah ada khusus ruang tamu, kemudian bahkan ada kamar untuk tamu, ya, itu bagian daripada memuliakan tamu, ya. Mempersiapkan untuk memuliakan tamu, ataupun mungkin juga senantiasa menyiapkan makanan gitu kan. Kalau namanya tamu kan mungkin ada yang tadi diundang, ada yang ya datang tiba-tiba gitu kan, datang tiba-tiba. Nah, itu bagian daripada eh, menerima tamu dengan baik gitu kan. Kita pun menyiapkan diri gitu kan untuk kedatangan tamu. Ya, itu adalah bentuk kesiapan. Ya. Diwujudkan tadi menyediakan ruangan ataupun mungkin makanan, ya, dan banyak hal lain gitu kan. Kemudian ada menerima tamu adalah menyambut tamu dengan baik, ya, disambut dengan baik eh, supaya senang gitu kan. Ya, maka dalam salah satu salah satu hadis ini disebutkan, ya, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaih. Ya. Janganlah engkau meremehkan perkara ma'ruf, ya, hal yang baik sekecil apapun, ya. Di antaranya di sini adalah berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang penuh senyum dan berseri, ya. Wa anta munbasitun ilaihi wajhuka inna dzalika minal ma'ruf. Karena itu bagian daripada yang ma'ruf gitu kan. Ya, itu bagian daripada yang ma'ruf, bagaimana kita kebaikan menyambut tamu dengan yang baik, ya. Baginda Rasul memberikan teladan, ya. Beliau disebutkan memang banyak uh, senyum, ya, ketika menerima tamu, dalam artian ya menerima dengan kehangatan, kemudian dengan kebaikan, ya. Itu uh, menyambut tamu dengan baik, kemudian ya kita mempersilahkan, ya, di tempat duduk, kemudian ya tadi setelah dipersiapkan, kemudian dipersilahkan juga kalau ada, ya, diperhatikan untuk menemani dan menjamu tamu, ya. Jadi jangan ditinggalkan gitu kan, jangan tinggal, apalagi kalau tamunya sendirian, ya nanti tidak baik gitu kan, ya. Bagian daripada menerima tamu adalah adabnya menemani dan menjamu tamu dengan baik, ya. Setelah duduk dan mungkin ngobrol basa-basi gitu kan, eh, sebentar atau dua bentar gitu kan, persiapkan hidang, ya, suguhan, minimal kan mungkin berupa air, atau mungkin eh, kalau kan bertamu mungkin juga terkait dengan hidangan kan, ketika bulan puasa kan tidak ada hidangan atau mungkin ada yang tamunya ketika sedang puasa sunnah, ya bisa ditanya dulu gitu, ya bisa ditanya dulu. Atau mungkin kalau yang tersedia berbagai macam minuman, ya, ditanyakan mau air apa gitu kan, mau minum apa, ya. Walaupun pada akhirnya bisa jadi dibawa apa dihidangkan semua yang tersedia gitu kan. Ya, nanti dipilih gitu kan. Jadi dipersiapkan, ya, bagaimana menemani dan menjamu tamu, ya, ditemani juga ngobrol kan itu, karena pembicaraan yang baik itu lebih menyenangkan,
Mungkin bisa jadi kan ada orang bertamu itu kan mungkin untuk curhat kan harus ditemani ya kan. Kalau curhat kan ditemani berbicara ya. Kalau ada ya dijamu juga dengan makanan ya. Nah, baginda Rasul mencontohkan bagaimana menjamu tamu itu gitu kan. Menjamu tamu dan dalam sebuah hadis itu disebutkan eh, pada suatu malam ini Al-Mughirah, eh, sahabat Al-Mughirah meriwayatkan bahwa pada suatu malam eh, dia ini bertamu kepada baginda Rasul. Ya, beliau menyampaikan bahwa Rasul memerintahkan untuk diambilkan sepotong daging besar, kemudian dipanggang, dan beliau yang mengambil pisau, kemudian memotong-motong, dan kemudian diberikan kepada Mughirah ini, ya, dari Mughirah bin Syu'bah. Ya. Jadi bagaimana Rasul mencontohkan ketika kita memuliakan bagian daripada memuliakan tamu itu menjamunya, ya. Kalau kata orang Sunda diayak-ayakan gitu kan. Ya, jadi dipersiapkan kemudian ya diberikan, bukan? Ya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan terhadap orang non Muslim pun ya beliau jamu. Ya karena kan bagian daripada muamalah gitu kan. Menjamu ini dalam hadis Abu Hurairah disebutkan ada seorang non Muslim orang kafir datang bertamu kepada baginda Rasul. Ya. Dan beliau menerima dengan baik dan bahkan menjamunya. Ya. Dalam hadis keterangan itu disebutkan Rasul memerintahkan untuk mendatangkan seekor kambing untuk diperah, ya, diperah berarti susu kambing itu kan. Diperah kemudian diceritakan dalam hadis itu diminum sampai beberapa kambing katanya, sampai lebih daripada 3 gitu kan. Diperah diminum kemudian sampai sampai kenyang orang itu, ya orang non muslim itu gitu kan. Ya kemudian dari kejadian itu besoknya orang non muslim ini datang lagi dan dikabarkan dia masuk Islam. Ya. Jadi baginda perlakuan yang baik baginda Rasul ya kepada orang Islam dan juga kepada non Muslim. Banyak memang dalam sejarah bagaimana orang yang tertarik masuk Islam itu karena kebaikan akhlaknya baginda Rasul. Ya, karena memang akhlaknya kan begitu mulia dan begitu agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, di antaranya dalam hadis ini adalah bagaimana Rasul memuliakan tamu baik itu orang Islam ataupun non Muslim, ya dalam keterangan ini bahwa orang non Muslim pun dia diperahkan susu kambing gitu kan sampai beberapa kali uh, minum gitu kan, ya bagaimana Rasul memperhatikan, ya kemudian ini menemani, ya menemani dan menjamu tamu, jadi bagaimana ditemani dengan baik kemudian dijamu juga dengan baik dengan jamuan yang tentunya ya memberikan kebaikan gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir adab menerima tamu itu adalah kalau sudah dijamu ya sudah itu kan pulang kan. Ya, mengiringi tamu ketika pulang. Ya pulang itu kan. Nah, ketika akan pulang adabnya adalah bagaimana orang yang ketemuan ini adalah uh, diantar gitu kan. Nah, dalam riwayat ini disebutkan untuk menunjukkan keakraban antarkan tamu itu hingga halaman rumah. Ya, kalau bertamunya ke rumah, bukan. Nah, dan pandanglah hingga ia telah keluar dari halaman rumah. Nah, ini di kisah ini adalah Abu Ubaid Qasim bin Salam pernah mengunjungi Ahmad bin Hambal. Ya, Ahmad bin Hambal itu adalah uh, seorang ulama, ya, ulama ahli fikih yang mazhabnya kan juga diikuti, gitu kan. Abu Hanifah, kemudian Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Nah, Ahmad bin Hambal, Abu Ubaid ini berkata, tatkala aku hendak pergi, ya, jadi beliau bertamu kepada Ahmad bin Hambal, ya, tatkala aku akan pergi, dia bangun bersamaku. Jadi Ahmad bin Hambal ini ya mengantarkan, ya, dan aku pun berkata karena aku malu
ya atas pengharapan itu. Nggak usah, jangan lakukan itu. Ya, wahai Abu Abdillah gitu kan. Ya, jadi ini bagaimana ketika ada yang bertamu, ya bagian dari adab itu adalah kita mengiringi tamu ketika pulang, ya karena itu adalah bagian akhir kan daripada bertamu, dan sesuatu itu dilihat memang ya, selain awalnya juga akhirnya, ya kesan pertama ya kan begitu menggoda kan. Nah begitupun kesan akhir, makanya ada husnul khotimah. Nah di akhir ini bagaimana kita memperlakukan tamu dengan baik, ya mengiringi tamu ketika ketika akan pulang gitu kan. Ya, baik itu jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan bagaimana kita tamu dan menerima tamu. Ya, nanti mungkin kalau masih ada waktu atau uh, ya masih ada waktu bisa kita diskusikan. Saya kira teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semua yang dirahmati Allah, ya terbiasa bertamu juga menerima tamu, ya juga bagaimana pengalaman-pengalaman bisa kita diskusikan ya terkait dengan tamu ini gitu kan. Baik, sementara sekian dan demikian ya. Syukron katsiron, terima kasih banyak. Kemudian mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Ya, thank you, merci hatur nuhun. Ya, semuanya. Mangga sementara ditutup dulu, dan apabila ada yang perlu kita diskusikan sampai batas waktu yang ditentukan, mari kita diskusikan. Sementara eh, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taib, Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas tadi eh, ilmunya yang sudah disampaikan Ustaz. Tadi Kak Ustaz menyampaikan bagaimana pertamunya itu zaman-zaman Rasulullah gitu ya Ustaz ya. Dan juga supaya dibawa tetap sama kita seperti itu Ustaz. Ini pasti banyak yang ingin bertanya nih Ustadz nih. Kan banyak juga nih yang ikut di pengajian ini, kebanyakan tinggalnya di luar negeri nih Ustadz. Nah, pertanyaan yang pertama itu sebenarnya udah ada nih tadi, udah dititipin. Tapi saya langsung aja ke orangnya. Abis ini Bu Idar ya Bu Idar. Ke Teh Dewi dulu yang dari tadi udah colek-colek saya. Mangga, habis Teh Dewi, Bu Idar silakan. Ya, makasih tadi nih. Assalamualaikum, Ustaz Aib. Yang Waalaikumsalam. pertanyaan tadi soal Al-Quran nanti aja ya. Karena pertanyaannya sesuai dengan tema. Jadi, kan tadi kan Ustaz bilang bahwa salah satu haknya eh, Muslim atau Muslim lainnya adalah eh, me- apa namanya? Kalau ngundang, maka yang diundang itu ya harus eh, memenuhi undangannya, karena itu hak yang ngundang gitu. Nah, kalau misalnya gini terjadi ceritanya, misalnya kita pernah dizolimi nih sama seseorang, terus yang orang itu ya nggak merasa bersalah gitu kan, nggak minta maaf apa, terus kita ya udah diam aja. Terus satu hari si orang yang pernah menzolimi kita itu mengundang kita gitu. Dalam hati kita, kita tuh takut kalau kita akan dizolimi lagi, atau kita masih belum percaya gitu Ustadz, siapa tahu dia mau menjebak kita atau mau menjelek-jelekan kita di rumah dia gitu, di hadapan orang lain dan sebagainya. Terus kita menolak dengan halus gitu, daripada ntar kejadian mendingan udahlah nggak usah datang, tapi kita nolak dengan halus atau menghindari gitu. Itu tuh termasuk kita tidak memenuhi hak dia sebagai muslim nggak sih Ustadz? Gitu, makasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Teh Dewi ya atas pertanyaannya. Yang pertama, ketika tadi kita merasa dizolimi sama seseorang, ya, dan ketika yang menzolimi kita tidak merasa, nah gitu kan, dan kita merasa dizolimi, ini memang sesuatu yang berbahaya gitu kan. Dalam artian kita merasa dizolimi itu kan ada kerugian, ya, kerugian perasaan, bahkan ada kerugian materi ibaratnya, ya. Tetapi yang menzolimi kita dia tidak merasa bersalah. Nah, itu di sana dulu yang memang harus dia apa? Harus dikelirkan gitu kan. Ya, jadi ketika dia tidak merasa bersalah atau tidak, ya tidak sadar, ya itu yang
yang harus kita sadarkan terlebih dahulu gitu kan. Ya, harapannya adalah tadi ketika dia mengundang kemudian eh, eh, tidak hadir, kita tidak hadir ibaratnya. Dia sadarnya itu saya kira bagian daripada memberikan pelajaran. Tapi yang repot ketika dia tidak sadar-sadar gitu kan. Nah, itu berarti harus ada cara gitu kan. Nah, kemudian di posisi kitanya ya memang kalau kita merasa terzolimi ya memang eh, ada perasaan yang perlu perlu kita pulihkan gitu kan. Ya. Tadi mungkin yang pertama di posisi dia ketika dia tidak sadar itu yang perlu kita sadarkan gitu kan. Yang perlu kita sadarkan. Nah, ketika kita punya rasa niatnya untuk menyadarkan ya, ya sekali lagi memang dianya harus sadar gitu kan. Nah, ketika tidak sadar berarti itu yang menjadi masalah. Nah, di posisi kita ketika diundang, ya, kemudian kalau tidak ada halangan, ya, ya tadi sebagaimana hak muslim seorang muslim, ya kita hadir gitu kan. Nah, terkait dengan kita punya perasaan lain, ya itu yang perlu kita perbaiki kondisi kita. Jadi maksud saya adalah jangan sampai kita yang dirugikan, ya. Soalnya tadi ketika dia tidak sadar dan kita rugi secara perasaan, ya itu berarti kita harus harus menata menata perasaan kita itu kan. Ya, harapannya tadi ketika diundang kemudian kita tidak hadir dan dia sadar ya itu menjadi ya saya kira itu menjadi apa pelajaran pelajaran yang baik akhirnya dia merasakan kesalahannya itu kan. Nah, ini memang antara apa ya? Antara hati-hati dan prasangka. Nah, kalau diniatkan untuk hati-hati gitu kan, saya kira tidak masalah tidak hadir. Ya, eh, takut nanti mungkin dicelakakan karena kemarin juga menzalimi gitu kan, ataupun ada hal lain, apalagi kita sudah punya eh, informasi yang valid ibaratnya. Nah, itu bagian kehati-hatian. Ya, kita menyelamatkan diri tidak salah, ya tidak salah gitu kan. Nah, tapi juga kita harus membedakan antara hati-hati dan memang ini tipis sekali gitu kan. Ya kita yang merasakan hati-hati dan di sisi lain jangan sampai berprasangka tidak baik. Nah ini ketika kita terjebak prasangka tidak baik, nah itu kan namanya kan suudzon. Suudzon kan tidak boleh. Karena awal daripada prasangka tidak baik ini nanti merembet kepada prasangka-prasangka yang tidak baik dan berakibat pada dosa-dosa yang lain. Ya, jadi memang ini beda tipis itu kan antara prasangka tidak baik dengan hati-hati. Kalau dalam mereka hati-hati saya kira tidak salah. Apalagi tadi kita menyelamatkan diri kalau ditakutkan memang akan terjadi bahaya gitu kan. Ya, hati-hati itu kita harus hati-hati. Ya. Tapi tadi saya kira di awal ya teh, di awal jadi eh, dia harus sadar bahwa memang eh, apa apa menzolimi gitu kan itu yang harus kita sadarkan ya tadi harapannya sebenarnya ketika tidak hadir ya menyadarkan dia gitu kan ya tetap hati-hati dan juga berprasangka baik sama siapapun dan ini adalah bagian daripada akhlak kita di dalam bersosial demikian mungkin yang bisa ditanggapi sementara Mangga. Iya, terima kasih. Baik, Ustadz. Terima kasih. Ustadz, kalau posisinya dibalik, kitanya yang nggak mengundang Ustadz gitu. Itu gimana Ustadz? Misalkan kita tahu nih, kita dijolimin sama orang itu Ustadz, tapi kita kan diam gitu ya. Indonesia banget gitu ya istilahnya, menerima gitu Ustadz ya. Udahlah malas ribut lah, apalagi udah usia segini Ustadz. Tapi kita akhirnya memutuskan untuk tidak mengundang gitu Ustadz. Tapi lama-lama orang jadi mikir, kenapa sih kamu nggak ngundang si A? Misalkan gitu tiap acara kok jadi lama-lama nggak ngundang si A? Karena kita takut gitu Ustaz. Selain kita tahu kita sudah dizolimi, kita juga takut pada saat kita pertemuan atau pada saat kita ngundang itu yang ada itu isinya malah menyeramkan gitu Ustaz. Intinya misalkan ada gosip lah apalah gitu untuk menghindarkan itu Ustaz gitu. Itu gimana posisinya Ustaz? Boleh nggak kita memilih untuk tidak mengundang gitu Ustaz? Mangga Ya Ustaz. baik. Baik, terima kasih Teh. Jadi mengundang itu kan hak kita itu kan, hak yang mau mengundang maksudnya. Mau mengundang siapapun gitu kan, itu boleh. Nah, kalau tadi pertimbangannya memang saya kira kalau kondisinya seperti itu kan kehati-hatian dan untuk perbaikan gitu kan. Ya tidak
tidak masalah gitu kan. Ya. Jadi itu bagian daripada upaya kita ya. Kalau tadi apalagi ketika dia datang ya, bahkan ya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan gitu kan. Ya apalagi telah terjadi kejadian sebelumnya yang tadi ya, menyeramkan atau menzolimi gitu kan. Ya memang ketika itu apalagi bisa diprediksi dia akan membuat kekacauan, ya entah itu kekacauan terhadap materi atau kekacauan terhadap perasaan, ya sebaiknya tidak diundang. Ya, atau mungkin kalau kekacauan terhadap perasaan, mohon maaf saya mencontohkan ibaratnya mantan gitu kan, ya ngundang mantan itu kan berbahaya. Ya, jadi eh, itu mungkin bagian daripada kita menjaga perasaan gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Jadi tergantung kondisinya dalam artian diperhatikan betul. Apalagi kita posisi orang yang mengundang, ya kita dalam artian di sisi lain ya bebas mau mengundang siapapun gitu kan, mau tidak mengundang siapapun gitu kan. Kalau memang tadi ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya lebih baik memang kita menjaga dari awal gitu kan, antisipasi itu lebih baik. Baik Ustadz, terima kasih. Sekarang kita langsung ke Ibu Ida. Mangga Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Teddy dan Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya. Begini Ustadz, kita di sini kan biasanya ada pasangan-pasangan. Halo, terdengar nggak suara saya? Iya silakan, terdengar jelas. Ya, Silakan. makasih. Misalnya di sini kan ada pasangan-pasangan yang bertamu gitu, yang non-Muslim. Dan mereka mau menginap, Ustadz. Jadi bagaimana kita tidak tahu apakah mereka itu menikah ataupun kalau menikah ya secara sipil atau agama mereka. Bagaimana sikap kita? Apakah kita biarkan mereka satu kamar atau bagaimana, Ustadz? Terima kasih. Baik Ustadz, silakan. Ini pertanyaannya kebetulan ya Ustadz, karena Desember ini akan ada seorang yang akan nginep di rumah saya Ustadz ya. Lalu dia bilang terus terang akan bawa pacarnya gitu. Terus eh, saya sih saklek ya Ustadz ya, tapi nggak tahu apakah ini benar ya. Saya saklek, saya bilang, aduh saya minta maaf ya, kalau mau kamarnya pisah. Kebetulan ada kamar dua di kamar. Terus dia bilang, oh jangan pisah. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menginap di hotel, Ustadz. Nah, apakah hal ini gimana Ustadz ya? Karena saya saklek dari dulu memang prinsipnya begitu ya Ustadz. Karena saya ingin mencontohkan kepada anak-anak sebenarnya kan, bahwa nggak ada tuh yang namanya tinggal bareng gitu sebelum menikah. Nah, gimana nih Ustadz? Menurut Ustadz, apakah jawaban saya itu boleh atau gimana? Emang nggak Ustadz? Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin dari dua sisi saya melihatnya ya. Yang pertama, ketika dilihat dari sisi agama, ya peraturan yang kita orang yang beriman dan bagaimana aturan dalam ajaran agama kita, ya jelas itu kan eh, tidak boleh, gitu kan, tidak boleh memfasilitasi. Ya kita memang jangankan di rumah gitu kan, di beberapa hotel saja kan begitu apa, begitu teliti gitu kan, ya begitu sampai ada hotel yang dia mensyaratkan ketika ada yang mau menginap laki-laki perempuan itu kan harus bawa buku nikah itu kan itu bagian daripada kehati-hatian itu kan. Nah kalau terkait di rumah itu kan ya tuan rumah kan yang namanya juga tuan gitu kan. Jadi dia bisa memberikan aturan ya tuan rumah itu kan memberikan aturan ya. Jadi itu kalau dilihat dari segi agama ya orang yang belum jelas berduaan ya kan tidak boleh. Ya juga dilihat dari segi segi apa ya bermasyarakat ya. Saya kira eh, daerah negara yang menjunjung tinggi etika gitu kan ya sama saya kira gitu kan ya. Jadi eh, eh, jangan sampai nanti malah jadi masalah ya, malah jadi masalah. Memang harus hati-hati sekali menerima tamu itu gitu kan ya, harus hati-hati sekali gitu kan. Dan tadi prinsipnya memang kita sebagai apa tuan rumah ya, tuan itu bisa mengatur gitu kan, ada bisa memberikan aturan gitu kan ya, karena dia yang mau datang gitu kan, apalagi datangnya memang tadi kehendak sendiri ya. Eh, Apalagi ya kehendak sendiri itu kan ya, ketika diundang saja pasti tuan rumah kan
ada apa? Ada mempunyai aturan gitu kan. Ya, contohnya kan kemarin ketika lagi COVID saja kan surat undangan pernikahan itu kan ditulis ketentuannya, ya harus berjarak, harus bermasker gitu kan, cuci tangan. Nah itu bagian daripada ya kita memang ingin tertib ya. Apalagi tamu yang inisiatif sendiri gitu kan. Ya, jadi tuan rumah saya kira punya eh, eh, aturan gitu kan yang disampaikan ya kepada yang akan menginap. Apalagi tadi dikhawatirkan memang eh, pasangannya itu belum menikah ya, nanti dikhawatirkan itunya kan, apalagi kalau di negara hukum gitu kan, ya jelas kan di mata Allah dan malaikat gitu kan itu salah gitu kan. Nah, nanti juga takut di mata hukum jadi nanti ada kumpul apa gitu kan, jadi tuan rumah yang kena gitu kan, jadi lebih baik hati-hati gitu kan. Eh, saya kira bisa dikomunikasikan, tapi secara apa, secara sosial kemasyarakatan pun ya itu kan tidak tidak baik gitu kan, ya tidak baik. Dan sekali lagi tuan rumah mempunyai aturan gitu kan, mempunyai aturan ya. Kalaupun eh, kalau di rumahnya difasilitasi ada 2 kamar ya silahkan gitu kan, bisa itu kan. Jadi nanti dia tidak ada alasan untuk apa, untuk bersatu gitu kan. Ya itu lebih baik lagi. Nanti kalau dia tidak mau ya berarti ada tanda-tanda dia ingin apa sih, ingin ingin bersama satu kamar. Kalau dia mau dipisahkan itu kan di kamarnya, kalau ada kamar 2 itu kan berarti memang dia benar gitu kan orangnya. Itu apa tanggapan dari saya, kalau alam ya, mungkin silakan. Terima kasih Ustadz, terima kasih Teh Dini. Enggak. Sama, iya Ustadz, tapi kok di sini kan memang nggak kawin ya Ustadz, banyaknya nggak kawin Ustadz di sini, dan yang namanya hidup bersama itu udah bukan hal yang aneh Ustadz gitu. Jadi ya kayak di keluarga suami saya ya, yang kawin ya cuman beberapa pasangan, selebihnya pada nggak kawin Ustadz, seperti itu. Tapi memang ya itu, kalau mereka ke rumah saya ya itu syaratnya seperti itu. Alhamdulillah sih banyak yang mau, tapi memang yang kemarin ini dia bilang nggak mau dipisah kamarnya, walaupun kita ada kamar tamu 2. Akhirnya mereka memilih di hotel. Tapi alhamdulillah baik-baik aja ya Ustadz ya. Maksudnya saya nerangin peraturan di rumah seperti apa gitu, karena kan yang mau bertamu juga orang Indonesia Ustadz, jadi dia tahu dong gitu ya, di Indonesia sendiri bagaimana. Alhamdulillah dia ngerti gitu Ustadz. Gitu. Jadi memang ini ya Ustadz ya, haknya tuan rumah ya Ustadz ya. Istilahnya seperti itu. Kita jangan takut berarti ya Ustadz ya untuk memberikan apa namanya peraturan rumah kita gitu ya Ustadz ya, daripada nantinya apa namanya disalahkan. Nah, ini juga saya nggak mau buka Airbnb. Iya ini Ustadz, Airbnb. Ustadz tahu nggak Airbnb apa Ustadz? Apa tuh? Ah, Airbnb jadi penyewaan rumah, Ustadz, rumah, Ya, apartemen, kayak gitu ya, Ustadz ya. Dan selama 5 tahun tuh kami punya Airbnb, Ustadz, gitu. Akhirnya kita stop, kita jual Airbnb-nya. Itu juga salah satu alasannya, Ustadz. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, mereka seolah nyewanya datangnya sendiri, nggak tahu datang bawa pasangannya, misalnya sejenis atau apa gitu ya. Kita nggak bisa nolak, tapi lama-lama kok kayaknya bertentangan dengan hati gitu ya, Ustadz ya. Serba salah juga emang Ustadz kalau tinggal di luar negeri itu. Banyak banget ya Ustadz apa namanya liku-likunya gitu kan. Banyak sekali apa namanya tantangan, dan juga yang kalau memang kita mau lulus tuh susah sekali Ustadz gitu kan sebenarnya cobaannya ya. Mudah-mudahan aja doain aja Ustadz ya. Sesusah-susahnya mudah-mudahan selalu ada jalan keluar gitu Ustadz ya kalau kita niat amin, itu. amin. Baik, ada pertanyaan lainnya kah Ibu-ibu? Silakan. Belum ada? Tapi kemarin teh terkait dengan apa yang disewakan itu ya. Eh, Kemarin kan di Indonesia juga ada apa? Ada kejadian kan yang rumahnya mantan dubes kalau nggak salah ya, apa itu? Yang eh, tanpa sepengetahuan beliau gitu kan. Ya, jadi dikiranya disewa baik-baik saja. Ya, ternyata kan digunakan untuk hal-hal yang eh, apa melanggar aturan gitu kan. Mungkin dijadikan tempat pesta apa bagi anak muda gitu kan. Ya, akhirnya ya dia menyampaikan ya tanpa sepengetahuan. Ya memang ketika kita menyewakan ya di sisi lain harus juga jelas gitu kan. Apalagi kan terkait sewa menyewa itu kan bagian daripada
akadnya mungkin kan, ya mungkin ada ketentuannya disewa ini untuk ini, karena ketika nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak baik yang menyalahi aturan, ya saya kira yang punya tempat itu nanti eh, kalau bahasa Sundanya kabar bawa itu kan, ya terbawa juga gitu. Ya, jadi walaupun awalnya adalah dengan disewakan itu kan supaya apa, supaya untuk kebaikan itu kan, tapi memang di sisi lain eh, di luar kendali kita juga gitu kan. Jadi yang menyewakan itu kan, ya seperti kejadian kemarin itu kan, yang mantan dubes itu kan, ya di luar kendali beliau gitu kan, walaupun mungkin eh, ada dipasang di sana eh, alat pengintai gitu kan. Tapi ya sekarang orang itu kan beribu cara, ya. Tapi saya kira di awalnya bisa apa, bisa, walaupun mungkin di sana kan memang kehidupan ya seperti tadi kan, eh, eh, laki-laki perempuan ya tidak diikat sama pernikahan, ya memang udah biasa gitu kan. Tapi saya kira ada sisi lainnya, bagaimana eh, etika di sana gitu kan. Ya, ya kalau memang kita mungkin berbicara tentang etika, kalau memang tidak baik ya kita mengikuti peraturan itu kan. Ya karena ketika kita orang yang beragama Islam, kemudian kita memakai aturan kita dan kita bersinggungan dengan orang yang tidak percaya dengan aturan kita, ya repot juga gitu kan. Ya mungkin kita memakai aturan yang eh, hukum positif di sana gitu kan. Ya. Jadi bagaimana etika bersosial ya biasanya di sana gitu kan. Tapi saya kira eh, seperti tadi itu bagian daripada yang bisa dikomunikasikan, ya. Kemudian insya Allah ada solusi-solusi gitu kan. Karena memang saya pun baca itu siapa pesepak bola itu Ronaldo itu kan, ya kan ceritanya kan belum menikah gitu kan, tapi anaknya sudah berapa gitu kan. Ya memang kalau dibandingkan dengan ya, ajaran agama kita, ya makanya alhamdulillah kita bersyukur, ya bersyukur bahwa salah satu tujuan daripada kita eh, di dalam Islam ini adalah maqasidus syariah, bahasa itunya kan adalah untuk menjaga hifdu nasab, menjaga nasab gitu kan. Ya dengan adanya pernikahan yang sah gitu kan. Kita bersyukur, nanti dibayangkan kalau tidak jelas bapaknya, ya menikah gimana, itu kan merembet kemana-mana. Ya. Jadi memang, tapi saya pun baru bisa membayangkan gitu kan, karena tidak merasakan bagaimana hidup di negara yang ya seperti itu. Ya insya Allah sebagaimana tadi yang disampaikan Teteh itu kan, senantiasa selalu ada solusi, ya selalu ada solusi, dan itu adalah bagian daripada tantangan untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan demikian. Amin, amin, insya Allah ya Ustadz ya. Ustadz, tadi kan Ustadz selalu membicarakan mengenai memuliakan tamu, Ustadz. Nah, sekarang saya mau nanya, boleh nggak sih negor tamu kalau tamunya kurang ajar, Ustadz? Penasaran aja gitu, Ustadz. Misalnya nih, tamunya nginap, tapi males banget gitu, Ustadz. Atau jorok, atau ya kurang ajar gitu, maksud Ustadz, kurang sopan gitu. Tapi kan kata Ustadz, kita harus memulaikan tamu. Tapi daripada sakit hati gitu, Ustadz, gimana, Ustadz? Jalan keluarnya seperti apa, Ustadz? Nuhun, Ustadz. Iya, baik, terima kasih. Tentunya diingatkan dengan cara yang baik. Ya, itu eh, justru harus tamu yang datang kepada kita, ya ketika ada nilai-nilai kebaikan, ya dia harus apa, berkesan, ya seperti ya kita biasa di sini teh ke pesantren kan ada tamu juga yang datang, ya. Ada tamu yang datang, kemudian walaupun sudah ada tulisannya kan, eh, dilarang merokok gitu kan, ya dilarang merokok, tapi ada saja gitu kan, ada saja yang datang-datang gitu kan, ya kita ingatkan dengan cara yang baik, ya. Karena mungkin bagi bagi dia itu tidak salah, tapi bagi lingkungan kita ya itu kesalahan gitu kan. Nah itu memang masalahnya. Jadi bagi lingkungan kita dia salah, tapi bagi dia tidak salah, itu yang repot. Ya, kalau sama-sama itu dipandang salah, saya kira itu tidak masalah. Ya, jadi ya seperti ya tadi contohnya, ya mungkin bagi beberapa orang ya merokok itu kan biasa, tapi di lingkungan kita di pesantren ya itu pelanggaran, bukan pelanggaran. Ya, jadi bukan cuma santri itu kan, siapapun yang datang ya harus mengikuti peraturan itu. Ya saya pernah gitu kan. Pernah kalau sering tidak akan pernah lah, beberapa kali itu kan ketika ada yang datang gitu kan, ya kelihatan memang dari raut wajahnya dia
kurang nyaman. Tetapi ketika kita samperin dengan cara yang baik, Bapak mohon maaf, itu bisa baca nggak tulisan itu? Ya kita memang di sanalah kalau pentingnya memang tertulis itu biar lebih mudah. Nah kalau di rumah di ruang tamu ada tidak diperbolehkan merokok dan dilarang merokok, dan dia sendiri sudah paham gitu kan. Nah itu kita lebih kuat biasanya gitu kan. Tertulis itu lebih kuat gitu kan. Ya kita sampaikan gitu. Jadi Bapak bisa baca itu langsung, oh iya minta maaf, dia malah minta maaf gitu kan. Jadi dengan cara yang baik, ya karena ya kita niatnya juga kebaikan. Ya, jadi itu mungkin ketika ada yang bertamu ke tempat kita dan melakukan ya kesalahan gitu kan, ya kewajiban kita adalah mengingatkan eh, dengan cara yang baik tentunya. Ya dengan cara yang baik, tapi insya Allah itu kan yang kita lakukan juga pengalaman gitu kan, walaupun itu bagi dia bisa jadi ya kebiasa biasa tidak salah, tetapi di lingkungan kita itu adalah perbuatan yang salah dan kita ingatkan, ya dia minta maaf. Ya berarti kan menerima gitu kan, menerima dan akhirnya dia mematikan rokoknya dan dia buang sendiri ke tempat sampah gitu kan. Ya ataupun mungkin ada yang langsung diinjak, ya kita buangkan ketika dia sudah pergi gitu kan. Ya jadi memang kita mengingatkan, ya kalaupun di rumah memang itu biasanya itu ya, kalau bahasa Sundanya kan pakewu, ya pakewu apa bahasa Indonesia ya, jadi saudara sendiri gitu kan. Gimana itu kan, eh, pas makan tidak rapi, kemudian tidur kesiangan juga gitu. Nah, tapi saya kira saya ketika kecil itu ya berkesan sampai sekarang. Ketika diajak eh, sama orang tua ya berkunjung ke saudara, ke uak gitu kan. Dan di rumahnya itu beliau disiplin gitu kan. Ketika bangun gitu kan, lebih awal ya. Kemudian ya pokoknya di mata saya ketika kecil gitu kan terngiang-ngiang sampai sekarang. Ya justru ketika Ketika kita menjadi tuan rumah dan menyajikan hal-hal yang baik, itu menjadi nilai positif bagi bagi tamunya gitu kan. Ya mudah-mudahan ketika ada tamu yang kurang rapi ya, yang punya penyakit kurang rapi ataupun kudis, kurang disiplin, ketika pulang dari rumah kita menjadi sehat itu penyakit kurap dan kudisnya. Ya, baik. Demikian ya. Baik Ustadz, terima kasih. Kudis kurap. Ustadz tuh ada aja deh. Pinter banget sih nih apa ningkat-ningkat kata Ustadz. Baik, pertanyaan berikutnya. Tapi saya bacakan dulu pertanyaan Mbak Berta ya. Sebentar, karena udah masuk dari tadi. Pertanyaan gini, bagaimana kalau tamu laki-laki ngajak salaman Ustadz? Di sini mazhab Hanafi nggak apa-apa, sedang saya menghindar dengan mendekapkan tangan di dada. Pertanyaan yang sama dengan Mbak Berta. Nah ini pertanyaannya gimana Ustadz? Karena kalau saya terus terangnya saya menjabat tangan ya Ustadz ya, apalagi pekerjaan saya gitu Ustadz kan. Kalau ketemu orang sebagai jurnalis, pasti saya menjabat tangan orang gitu Ustadz. Kalau yang bisu-bisu apa sih bisu-bisu namanya itu jadi lupa. Apa sih? Cium pipi ya? Kalau cium pipi memang udah saya mulai hindari gitu Ustadz ya. Bagus juga sih gara-gara pandemi itu kita jadi nggak terlalu cium pipi lagi gitu Ustadz. Selain memang agak risih gitu Ustadz, kadang-kadang kan bau juga ya orangnya jadi males gitu Ustadz kan. Jadi saya lebih milih salaman aja deh gitu. Apalagi suami saya udah benar-benar salaman itu udah males dia tuh yang namanya cium cipika cipiki gitu istilahnya kan. Nah, bagaimana nih Ustadz? Mangga Ustadz. Ya baik. Yang saya pahami terkait dengan salam ini, memang eh, ada perbedaan gitu kan. Ya, saya kira disesuaikan dengan bagaimana kebiasaan gitu kan. Karena eh, ada kalanya memang kita berbuat baik itu ya menyesuaikan dengan kebiasaan. Maka di dalam hukum itu kan sumber hukum ya selain Al-Qur'an juga ada hadis, ada ijma konsensus para ulama, kemudian ada qiyas, juga ada salah satunya ada al-urf. Urf itu kebiasaan baik gitu kan. Ya, kalau memang di daerah tersebut karena sama di pesantren pun ya di Ciamis juga berbeda-beda. Ya, ada yang gurunya dengan santri eh, perempuannya itu ada yang tidak salaman, ya cukup begini, ada yang salaman gitu kan. Ya, jadi saya kira disesuaikan dengan bagaimana kebiasaan, tapi
kalau di pesantren kita ya memang untuk menghindari karena kan banyak juga santrinya yang sudah pada dewasa gitu kan, dikhawatirkan fitnah, ya kita mungkin cukup dengan begini. Tapi kalau yang banyak juga yang masih masih kecil kan, ada santri-santri yang sekolah juga masih SD ya biasa, datang-datang langsung saya pun salaman gitu kan. Jadi disesuaikan. Jadi memang yang saya ketahui dari hal ini adalah ada perbedaan. Jadi terkait dengan salaman. Ya kalau kalau sebatas salaman saya kira masih apa ya, eh, masih biasa gitu kan. Yang tadi yang mungkin ya hikmahnya COVID itu kan, kalau eh, cipika-cipiki kan ya agak risih juga walaupun mungkin apa ya, eh, mungkin terbiasa, tetapi eh, kalau saya gitu kan ketika melihat ya bagi diri saya gitu kan, contohnya istri saya gitu kan salaman dengan laki-laki lain ya, saya kira masih masih bisa apa namanya, bisa menerima lah. Tapi kalau sudah cipika-cipiki rasanya gimana gitu kan. Nah, jadi kalau kalau salaman memang eh, itu kan batas batas kewajaran. Ya silakan kalau memang terbiasa salaman ya salaman itu kan. Eh, tapi kalau memang pemahamannya eh, tidak salaman ya cukup begini kan, begini juga bagian daripada ya mungkin ini salaman COVID gitu aja, COVID masih berlalu gitu, gitu kan. Ya saya kira fleksibel deh gitu kan. Apalagi kalau tadi tuntutan pekerjaan ya selama itu memang tidak tidak keluar dari ketentuan ya. Tapi kalau kita lebih nyaman dengan tidak salaman ya, eh, ya jangan salaman. Saya pun sama, kepada beberapa orang yang membuat itu fitnah bagi saya gitu kan ya saya tidak salaman. Nah, tapi kalau bagi beberapa orang yang ya itu biasa, ya saya salaman gitu kan. Ya salaman juga gitu kan. Ya jadi tergantung gitu kan, tergantung. Karena yang dikhawatirkannya adalah itu ada laki-laki dengan perempuan kan ada getarannya. Kan dari apa? Dari nempel itu kan dahsyat itu getarannya gitu kan. Ya, kalau kalau tidak ada getaran ya apa namanya? Ya biasa saja. Jadi disesuaikan, saya kira saya melihat ini ada perbedaan jadi terkait dengan salaman ini, tapi itu masih di batas, kalau salaman kan batas kewajaran gitu ya. Baik. Jadi Baik Ustadz ya, kalau salaman takut ada getaran ya Ustadz ya. Kalau saya sih kalau salam tempel senang Ustadz gitu kan. Lumayan gitu kan kalau lebaran. Nah itu lebih senang Ustadz gitu. Baik, pertanyaan terakhir nih untuk Teh Alfi. Mangga, Teh Alfi. Ya, terima kasih tadi nih Ustadz. Saya mau menanyakan ini tentang tamu ya. Untuk kalau di Prancis kan orang-orang itu terbiasa minum alkohol. Nah, kalau dulu saya bilang ke teman-teman kalau ngundang orang ya, saya suka bilang di rumah saya nggak ada ini ya, nggak ada babi, nggak ada alkohol gitu kan. Nah, awal-awal seperti itu dan ternyata ada beberapa orang yang datang dengan bawa alkohol. Terus jadi mereka karena minum sendiri kan, jadi buat mereka minum terus di akhir ya saya bilang bawa aja pulang gitu ya karena kami nggak pakai gitu ya karena em, gimana ya, masa mau diusir gitu istilahnya lah ya. Karena, nah ini pertanyaannya menyangkut itu juga sih karena ada beberapa temen yang kayaknya wah yang tidak mau sama sekali menerima alkohol di rumah. Jadi mereka kayaknya pengen ngusir aja gitu. Jadi bawaannya tuh bete aja gitu sepanjang acara gitu Ustaz. Nah, kalau belakangan sih saya udah mulai ini ya karena udah memahami apa namanya psikologi mereka gitu. Jadi dari awal saya udah langsung bilang dimakan-makan di tempat saya nggak ada alkohol gitu. Jadi merekanya juga ngerti dan udah nggak bawa alkohol lagi gitu. Nah, ini menurut Ustadz gimana ya? Karena em, memang beberapa orang jadi nggak mau datang lagi gitu karena di tempat Alfi nggak asik nggak ada alkoholnya gitu kan. Ini saya pengen ini ya sedikit curhat dan pengen tahu pendapatnya Ustadz bagaimana sebaiknya apakah memang begitu ataukah membiarkan saja mereka datang bawa alkohol sendiri untuk kemudian entah mereka bawa pulang, kalau bisa dibawa pulang ya karena kadang-kadang kejadian juga ada yang lupa gitu kan jadinya kita harus di rumah harus menyingkirkan itu semua. Menurut Ustadz bagaimana? Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih Mbak Alfi. Tadi sudah ada peraturan ya, jadi tidak boleh, tidak disediakan ataupun tidak ada alkohol. Ya, peraturannya ditambah nanti, ya, tidak disediakan dan tidak boleh membawa. Iya, Ya, kalau kalau terkait membawa memang itu haknya dia gitu kan. Kita memang di sisi lain tidak, tapi ketika kita kedatangan sebagai tuan rumah ya tadi kita punya punya aturan itu kan. Kalau tadi jadi tidak ada, jadi tidak pada datang, tidak asik ya. Kalau disebut tidak asik bagi orang-orang yang tidak baik ya nggak apa-apa saya kira. Ya, kalau secara ini secara ekstrimnya rumah kita tidak asik bagi setan nggak apa-apa, tapi asik bagi malaikat lah gitu. Jadi eh, saya kira nggak masalah gitu kan. Jadi itu mungkin ketika, tapi saya kira ada juga orang yang tersadarkan itu kan. Nah, ketika datang ke rumah Mbak Alfi itu kan tidak boleh bawa ini, jadi dia jadi apa? Jadi hati-hati, jadi tidak disediakan, tidak. Saya kira ada juga di sana berarti sisi positifnya dan dakwahnya dan nilai bagusnya. Tetap pertahankan ya, pertahankan kebaikan itu. Jadi kita berbuat baik memang dalam Al-Qur'an itu disebutkan jangan sampai berapapun orang yang banyak membuat kamu cenderung kepada mereka padahal itu tidak baik ya, dan memang kuncinya dalam kebaikan ini tidak banyak ya, jadi kita harus bertahan. Jadi selamat, kemudian tetap pertahankan, dan tadi kalau ada yang sudah sadar bahwa tidak membawa, nah itu berarti nilai kebaikannya ya. Jadi ini bagian daripada dakwah, justru disinilah dakwah bil hal, jadi langsung langsung mempraktekkan ya. Itu tantangannya kan terasa sekali. Ya, jadi nggak apa-apa, nanti insya Allah ada orang-orang baik yang datang, dan itu bagian daripada ya kita punya itu, punya ketentuan dan baik itu gitu kan. Ya, tapi tadi di sisi lain memang mereka tidak salah dalam artian ya kalau membawa kan memang haknya gitu kan, membawa haknya gitu kan. Tapi tadi mungkin ya peraturannya tidak disediakan dan tidak boleh bawa loh gitu. Jadi nanti dia jadi perhatian. Ya karena memang kalau punya dia sendiri kan kita kita pun apa ya tidak punya apa ya, karena memang punya dia gitu kan, kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Nah, tapi kita punya tempat gitu. Baik, demikian Mbak. Terima kasih. Nuhun Ustaz, terima kasih. Baik, Teh Alfi. Makasih Ustadz atas jawabannya. Sebenarnya saya masih mau bertanya satu lagi sih Ustadz ya, tapi udah mau maghrib di sana Ustadz ya. Ini ada pertanyaan. Udah mau maghrib ya Ustadz ya? Iya Ustadz, teh. jangan. Sebentar, saya cek dulu. 29 49 29. Ada 10 menit lagi teh. 10 menit. Ustadz, ini ada Ya. pertanyaannya gini. Gimana kalau kita sholat, Ustadz, numpang sholat di rumah orang yang memiliki anjing, Ustadz? Katanya seperti itu daripada tidak sholat. Nah, ini gimana nih? Ini pengalaman saya juga sih Ustadz, tapi saya sih sholat waktu itu ya Ustadz ya. Habis saya pikir daripada saya nggak sholat Ustadz gitu. Dan orangnya sih bilangnya, ini mah nggak dimasukin anjing, tanya kamarnya gitu. Ya udah saya sholat Ustadz gitu. Nah, ini gimana Ustadz? Ya, selama kita eh, yakin bahwa di tempat yang kita sholati itu tidak ada najis, ya sholat silakan itu kan. Ya, karena sholat itu kan harus bersih badan, bersih pakaian dan juga tempatnya. Ya, kalau rumah itu kan luas juga gitu kan. Mungkin ada tempat yang tidak terjamah sama anjing, atau mungkin ya ada tempat ibadah mungkin sama sama tuan rumahnya kan itu diperhatikan juga untuk tidak masuk anjing gitu kan. Ya, apalagi kalau ada ya musola itu kan, mungkin saya kira eh, itu akan dijaga supaya anjing tidak ke sana. Jadi selama kita tidak yakin di tempat yang kita sujudi itu ada kotoran anjing atau ya ada bekas anjing, ya sholat apa silakan. Ya, karena eh, ya semuanya ya, suci gitu kan. Kecuali memang jelas adanya najisnya kelihatan. Kalau memang untuk kehati-hatian ya memang harus di apa ya? Kalau sepintas kita kan mungkin di sini ada anjing, mungkin semua apa terlalui sama anjing, ya kan kita tidak tahu juga gitu. Jadi sekilas pandangan kita memang itu bersih, tidak ada najisnya, ya sholat di sana. Ya,
Jadi jawabannya memang sholat kalau itu memang tempatnya suci dan bersih gitu kan. Ya. Baik Ustadz. Jadi kalau memang orangnya udah bilang di sini bisa sholat karena di sini nggak masukin anjing, kita percaya Ustadz ya, gitu ya. Ya, apalagi tuan rumahnya bilang seperti itu. Kalau memang buktinya ada anjing dan ada najis, ya dia yang bertanggung jawab, gitu kan. Ya, bagi kita kan ketika ada ucapan itu, justru itu menguatkan kita bahwa kita nyaman sholat di sana, gitu kan. Apalagi tadi tidak ada mungkin tidak banyak pilihan tempat itu kan. Kalau yang punyanya sudah meyakinkan gitu, ya itu tanggung jawab yang punya rumah, gitu kan. Ya, Hmm. kita sholat. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Mohon. Sebelum kita tutup, Ustadz, kita dengarkan dulu nih pantun yang Mbak Berta. Yang Mbak Berta ya, kemarin udah nggak ada pantun. Hari ini katanya ada pantun. Silakan Mbak Ya, Berta, waktunya mepet ya Mbak Berta. ya, saya nggak buka kamera karena sedang bertamu di rumah ipar. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah pisang dalam keranjang, buah salak kulit bersisik. Bila bertandang ke rumah orang, awali dengan niat yang baik. Air laut cantik dan biru, banyak orang pergi berkemah. Sebelum datang untuk bertamu, kasihlah kabar pemilik rumah. Ada kerbau makan kelapa, kelapa diparut menjadi santan. Jaga lisan saat bercengkrama, jangan sampai lukai perasaan. Kucing tidur di atas dipan, dipan beralas daun lontar. Nikmat jamuan yang dihidangkan tanpa perlu banyak komentar. Bermain opera di atas panggung, tokoh utama Siti Nurbaya. Perhatikan waktu berkunjung, jangan mengganggu istirahatnya. Ikan lele dibungkus handuk, makan ikan pakai ketimun. Pada tamu silakan duduk, ada hidangan silakan minum. Cuaca dingin menyantap mie, kaos kaki membungkus kaki, kaos kaki membungkus kaki. Bertamu iratkan silaturahmi menambah rezeki. Santri-santri sangatlah tertib mengikuti aturan sekolah. Ke rumah orang jangan mengintip, hal tercela dibenci Rasulullah. Badai-badai pasti berlalu, ujian hidup bikin deg-degan. Ada bertamu dijaga selalu, Anda sopan, kami pun segan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Berta, makasih pantunnya Mbak Berta di tengah kesibukannya masih bisa. Ustadz, saya ada pertanyaan yang masuk dari tadi saya baru baca. Ya Allah Ustadz, mungkin kalau nggak bisa jawab sekarang PR aja Ustadz ya. Kasihan soalnya yang nanya ini justru yang memberikan temanya Ustadz. Semangat, semangat. Ya, baru baca saya juga. Jadi gini Ustaz, saya singkat aja ya. Bila kita mendapatkan tamu namun secara finansial kita sedang tidak bagus gitu Ustaz ya. Misalnya. Terus sehingga yang ada kita hanya menyediakan makanan sederhana aja. Tamunya kemudian kecewa. Yang ada akhirnya malah membicarakan kekurangan kita ke orang lain gitu. Bagaimana nih Ustadz kita harus bersikap. Terus yang kedua, sebagai tamu, almarhum orang tua selalu pesan kepada anak-anaknya, usahakan kalau berkunjung ke rumah orang, jangan lupa membawa sesuatu untuk tuan rumah. Bagaimana hal ini secara kacamata Islam gitu. Ustadz bisa jawab sekarang apa jadi PR Ustadz? Ya, singkat saja Teh. Ya. Membawa hadiah itu memang dianjurkan ataupun ya baik itu kan. Ada keterangan tahaddu tahabbu ya. Harus saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai gitu kan. Jadi memang ketika ada oleh-oleh gitu kan itu lebih lebih baik. Tapi kalaupun tidak ada yang dibawa jangan sampai menghalangi kita untuk silaturahim gitu kan. Jadi tadi silaturahim yang berada dalam keberkahan itu adalah silaturahim yang tujuannya hanya Allah gitu kan. Ya. Walaupun mungkin di beberapa daerah sama di daerah kita pun di Ciamis hampir seperti itu. Jadi rata-rata tertahan silaturahim karena tidak punya untuk yang dibawa gitu kan. Ya, jadi ya mungkin itu walaupun di sisi lain tadi tahaddu tahabbu. Jadi kita saling memberi hadiah, membawa oleh-oleh itu akan saling eh, mengasihi, menguatkan dan mencintai. Nah, kalau tadi yang pertama terkait dengan eh, kita dalam kondisi yang eh, kurang begitu leluasa dalam harta finansial itu dalam materi, ya itu tadi memberikan yang jamuan yang terbaik itu kan memang disesuaikan dengan kemampuan kita.
Maka tadi kalau kondisinya seperti itu yang harus berbenah adalah yang bertamunya gitu kan. Ya tadi, jadi diberi makanan apapun ya, kalau kalau suka makan, kalau tidak suka jangan sampai mencelannya. Apalagi sampai dibicarakan sama orang lain tuh kan. Oh bertamu ke itu mah gini gini gini. Nah itu sudah menyebarkan kejahatan apa ke aib orang lain. Itu yang tidak boleh gitu kan. Nah tapi kalau tadi dari pertanyaan yang disampaikan, bagaimana walaupun dalam kondisi kurang keleluasaan rezeki, tapi mempersembahkan yang terbaik. Jadi yang terbaik itu adalah dilihatnya dari posisi tuan rumah gitu kan, ya tuan rumah gitu kan. Karena memang uh, bagaimana Rasul dan para sahabat mencontoh, sampai ada kisah pendek gitu kan, ada uh, uh, seorang sahabat kemudian sudah punya istri dan sudah punya anak-anak, ya dia kedatangan tamu gitu kan, kedatangan tamu dan di rumahnya itu hanya ada makanan untuk anaknya, ya untuk anaknya. Diceritakan dalam kisah itu sampai suami ini bapaknya bilang sama istrinya, mama itu anak-anak suruh tidur, ya kemudian karena harapannya supaya ya anak-anak apa ya tidak memakan makanan itu, ya tapi diperhatikan juga jangan sampai kelaparan anak-anaknya, mungkin dia sudah makan tetapi mungkin masih ada jatah gitu kan, ya suruh tidur supaya makanan itu bisa dihidangkan sama tamu, kemudian dihidangkan dan diceritakan yang menariknya adalah malam hari kan bertemunya lampunya dimatikan kan, jadi lampunya dimatikan supaya tidak kelihatan mungkin yang itu sedikit, jadi kan tidak kelihatan sedikit, ataupun makanannya ini saking bagaimana menghormati dan memuliakan tamu. Ya, jadi tamu juga memang ya karena memang di posisi kita bertamu ini ya kita mungkin eh, ada posisi sebagai penamu, ada posisi sebagai penerima tamu. Ya, tapi saya kira dari pertanyaan tadi yang disampaikan, dari prolognya adalah sudah baik yang menerima tamu itu. Jadi kondisi walaupun sudah itu dia memberikan yang terbaik. Ternyata kalau penerimaan yang bertamunya seperti itu yang perlu diperbaiki berarti yang bertamunya. Karena tadi Rasulullah kan gambarnya seperti itu. Kalau suka makan, kalau tidak suka ya jangan dicela. Ya apalagi sampai diceritakan sama orang lain. Nah itu berarti ya tadi berarti bagian daripada kalau dia seperti itu ya nanti hati-hati untuk kalau bertamu lagi ya kalau ada mungkin dipersiapkan sesuai dengan selera dia. Kalau tidak ada ya depending dulu mungkin bertamunya gitu kan. Ya supaya tidak terjadi itu. Saya kira itu. Tadi teh terkait dengan pertanyaan yang baca Quran mah saya kira itu nanti bisa bisa lewat itu WhatsApp karena mungkin nanti terkait Quran itu memang ada Al-Quran yang cetakan Madinah, ada yang cetakan Indonesia Kudus. Jadi mungkin memang ada perbedaan memang itu dari segi tulisan saja sebenarnya. Kalian nanti harus lihat tulisannya. Gitu. Ya, demikian Mbak. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Masya Allah Ustadz, hari ini banyak sekali ya ilmu yang kita dapat. Tapi kalau menurut saya kesimpulannya adalah bertamu jangan nyusahin gitu ya Ustadz ya. Modelnya gitu kali ya Ustadz ya. Ya, jadi sama-sama gitu ya Ustadz. Kita memuliakan tamu tapi tamu juga jangan nyusahin gitu kali ya Ustadz. Iya, Istilah. tadi tadi kesimpulannya tadi di pantun Mbak Berta, Anda sopan kami pun segan. Itu kesimpulan. Ya, Baik oke. Ustadz. Baik, karena waktunya juga sudah mepet banget Ustadz. Silakan Ustadz ditutup dengan doa. Langsung aja Ustadz ya ditutup sama Ustadz kalau gitu. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih. Teteh-teteh, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kebaikan dan terus menebarkan berbagai kebaikan sehingga nanti pun memperoleh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala habibina syafiina Muhammad. Hamdan na'imin hamdan syakiran hamdan yafi ni'amahu wa yakfi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika ya azim sultan. Allahumma tawwil wa barik umurana ya Allahumma sahih sadana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik wa tsabbit imanina wa tsabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa ila al-khair qarribna wa 'an ash-sharri ba'idna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada.
اللهم بارك لنا فينا كلهم يا رب. اللهم احفظ لنا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سبيلك في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih hadirin semuanya. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Pas waktunya, ilmu yang kita dapat juga banyak sekali. Saya mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi Ustaz Aeb, Teh Alfi, Teh Desi. Terima kasih juga yang sudah bersama-sama selalu setia bersama kita. Saya serahkan kepada Teh Alfi untuk menutup. Mangga Teh Alfi. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz, terima kasih Teh Dini. Kita tutup kajian kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha wa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kekurangan kajian kali ini. Kita berjumpa lagi pada kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.